Saudara akan menemukan keberhasilan, saudara akan menemukan tujuan. Karena apa? Shalom Sobat VOH, ketemu lagi dengan saya Yosef Ko. Banyak orang berbicara kepada saya begini, kalau orang ketemu saya, "Loh Pak Yosef, kok jadi kurus ya?" Ya memang saya turun berat badan saya sekitar 15-17 kilo. Orang banyak berkata, bahkan ada yang berkata, "Sakit ya Pak?" Enggak, saya olahraga. Memang saya kepingin menguruskan berat badan, saya olahraga, saya sepedaan, sehingga akhirnya saya kurus. Baik rekan gereja juga, teman-teman saya berkata seperti itu. Nah, ada yang satu yang lucu dengan kekurusan badan saya ini. Ya maksudnya bukan dengan kekurusan dengan wajah saya, tapi maksudnya ada kisah yang lucu, yang menarik yang mau saya sampaikan akibat atau berhubungan dengan kekurusan badan saya ini. Saudaraku, saya melakukan olahraga tiap hari, saya sepedaan tiap hari, hampir tiap hari, kecuali hari Minggu karena pelayanan. Satu kali sepedaan saya sekitar 40-50, bahkan kalau bisa mentok saya bisa 60 kilo lebih. Nah, suatu saat saya sepedaan, saya lupa harinya. Suatu saat waktu saya sepedaan, ada di belakang saya ada suara berkata begini. Dia kan tidak tahu nama saya, tetapi berkata begini, "Pak, boleh saya ikut di belakang?" Saya bilang, "Oh boleh, silakan." Saya toleh gitu ke belakang, "Boleh silakan, saya di belakang ya Pak ya?" "Ya, silakan." Nah, beberapa putaran, saudaraku, kalau saya latihan satu putaran, satu lap itu sekitar 6 kilo lebih. Nah, setelah kira-kira 3 atau 4 lap, saya masih terus, tiba-tiba teman saya, orang di belakang saya ini tidak terlihat lagi gitu. Saya lihat, loh kok dia tidak ikut lagi. Nah, sampai di putaran, selesai putaran, saya melihat ada beberapa orang duduk di jalan, di pinggir jalan dengan sepeda juga. Ternyata saya berhenti, ternyata orang yang ikut di belakang saya tadi. Ya, masih muda, lebih muda dia daripada saya. Memang badannya agak gemuk ya. Lalu saya tanya, "Loh, tadi bukannya yang ikut saya di belakang?" Dia langsung jawab dengan muka yang agak malu, "Iya Pak, saya nggak kuat, saya jatuh." Lalu saya tanya, "Loh kenapa? Kok nggak kuat, kok nggak mau istirahat?" "Saya pengen cepat kurus." Ini poinnya, saudara. Saya pengen cepat kurus. Lalu dia tanya sama saya, "Bapak dari berat badan yang lama ke sekarang ini berapa lama?" Saya ngomong, ya kurang lebih 3-4 bulan. Lalu saya tanya balik, "Bapak berapa lama?" Sepedaan baru 3-4 kali. Saudaraku, Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian yang A, ini ayat yang sudah sangat terkenal. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Di dalam pekerjaan Tuhan ada waktu Tuhan. Dan ketahuilah juga di dalam keseharian kita, kalau kita mau hasil tertentu ada waktunya yang kita sebut dengan proses. Kisah tadi ya agak lucu bagi saya, tetapi ya saya juga kasihan dia jatuh. Ya, tapi dia tidak apa-apa, cuma agak lecet-lecet sedikit. Tetapi dari kisah ini kita mau tarik satu pelajaran. Seringkali, saudaraku, bukan hanya dalam menguruskan badan, dalam hal segala sesuatu. Pelayanan, keberhasilan usaha, orang maunya langsung di atas. Nggak bisa, saudaraku, semua lewat yang namanya proses. Firman Tuhan ini menguatkan kita masing-masing. Semua ada waktunya. Tuhan buat indah pada waktunya. Biar VOH sore hari ini menguatkan setiap kita. Jangan keburu-buru lihat hasilnya. Kalau saudara tanya, orang yang kaya, kebanyakan yang ditanya pertama apa? Wah, mobilnya berapa? Betul? Rumahnya, mewahnya bagaimana?
Tetapi jarang ada orang yang tanya begini, Pak kok bisa seperti ini itu, ya apa Pak ceritanya? Prosesnya bagaimana? Keberhasilan, saudaraku. Istri saya punya catering, puji Tuhan, lumayan berhasil. Nah, selalu orang banyak bertanya begini, Bu, ya apa caranya supaya cateringan bisa maju keras? Ya, bagaimana caranya? Itu pertanyaan bagus. Tapi seringkali orang bertanya begini, enak ya kayak istri saya, namanya Mary, enak ya kayak Mary. Wah, sekarang dia berhasil, dia berkecukupan. Enak ya, aku kepingin loh kayak dia. Tapi orang tidak pernah tanya bagaimana caranya. Kalau orang itu coba, ternyata gagal. Sobat VOH, biarlah kesaksian atau renungan firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Nikmatilah proses kehidupan. Jangan kepingin langsung sukacita, langsung seneng, langsung dapat hasil, tanpa lewat proses. Nikmati proses itu. Dan saudara akan menemukan keberhasilan, saudara akan menemukan tujuan. Karena apa? Karena proses itu. Nikmatilah proses bersama dengan Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.